Cerita dengan world building yang epic? Cek. Main karakter yang cool dan badass? Double check. Senjata yang keren dan ikonik? Konsep cerita yang unik, misterius, ambigu, penuh dengan makna yang tersirat yang membuat kita berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana ceritanya hingga sampai seperti ini? Mungkin ini adalah ekspresi kebanyakan orang yang membaca manga ini. Lebih tepatnya, ekspresiku. Tadi adalah deskripsi sebuah manga dengan judul Blam. Seperti itu cara membacanya. Bukan blame, Blam. ブラーン Sebuah manga karya Tsutomu Nihei yang dipublikasikan dari tahun 1997 sampai tahun 2003. Sebuah manga yang mungkin kalian belum pernah dengar atau mungkin baru mendengarnya. Tapi, YouTuber terkenal asal Swedia pernah mereview dan memuji manga ini. Jujur, aku juga baru membaca manga ini setelah menonton review dari PewDiePie. Pada video ini, aku akan memberikan review umum tentang salah satu manga yang pertama kali aku baca dan menjadi pintu gerbang bagiku untuk memasuki dunia yang sangat berkesan dalam hidupku. Oke, biarkan aku meyakinkan kalian untuk membaca manga ini dengan menggunakan dua kata yang menggambarkan manga ini. Epic, megah. Why are we still here? Just to suffer? Blam berlatar di masa depan yang sangat jauh di sebuah tempat yang dinamakan The City, di mana kondisi dunia yang digambarkan sangat jauh berbeda dengan dunia yang kita tahu. Latar cerita ini banyak didominasi oleh bangunan-bangunan yang super besar yang disebut megastructure. Bangunan artifisial yang terus berkembang dengan luas dan besar yang sulit untuk dibayangkan. Pada manga ini, kita mengikuti karakter utama yang bernama Kili. Sosok yang di awal cerita tampak misterius dan memiliki satu tujuan atau misi yang harus dilakukan. Misi tersebut adalah mencari manusia yang memiliki net terminal jin. Apa itu net terminal jin? Dan mengapa Kili mencarinya? Secara perlahan, kita akan mulai merangkai puzzle cerita ini seiring berjalannya waktu. Sekali lagi, merangkai puzzle. Karena pada manga ini, cerita digambarkan dan disampaikan seperti pecahan-pecahan beragam momen tanpa konteks atau struktur tempat dan waktu yang jelas. Jadi bayangkan, seperti merangkai puzzle, menggunakan kepingan-kepingan puzzle yang seperti tidak terlihat hubungannya satu keping dengan keping yang lainnya. Wow. Jadi pada dasarnya, kita mengikuti perjalanan Kili untuk menemukan manusia dengan net terminal jin. Terdengar sederhana kan? Iya kan? Salah. Percayalah, deskripsi plot tersebut baru menjelaskan apa yang tampak terjadi di permukaan cerita yang begitu unik, dalam, dan menurutku memiliki banyak sekali hal yang dapat dimaknakan dari setiap lembarannya. Dan menurutku, manga ini memunculkan banyak sekali pertanyaan yang menarik untuk dibahas. So many questions. Contohnya, apa itu net terminal jin? Mengapa banyak bangunan yang besar di dunia ini? Siapa itu Kili? Senjata apa yang Kili gunakan? Pada kemana manusia di dunia ini? Seberapa luas dunia ini atau The City? Pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkan inilah yang menurutku secara sengaja dibiarkan seambigu mungkin oleh Nihei. Dan menurutku, inilah keunikan dan hal yang membuat manga ini spesial. Bagaimana kita bisa menarik beragam macam makna, interpretasi dari setiap lembaran yang kita baca. Dan makna itulah yang akan membuat pengalaman membaca ini berkesan. Karena jujur, proses membaca manga ini cukup melelahkan. Dan terkadang membuat frustasi. Pada akhirnya, jawaban yang kita berikan untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, bagaimana kita mengisi lapisan-lapisan kosong dalam puzzle ini dengan imajinasi kita, adalah bagian yang indah dan pada akhirnya membuat cerita ini menjadi sangat berkesan. Kili, sosok main karakter yang cool dan badass. Why? Good question. Sepanjang cerita,
Kili digambarkan sebagai sosok yang sangat berorientasi pada misinya, dan ini menjadi hal yang menurutku menarik dan berkesan. Bagiku, sosok karakter yang aktif selalu berusaha untuk mendorong cerita atau plot maju dengan mengandalkan usahanya sendiri adalah hal yang menarik. Meski begitu, pada satu titik di cerita ini, Kili mendapatkan partner yang bisa diandalkan yang bisa membantunya menyelesaikan misi tersebut. Chibo, sosok main karakter yang ditemui Kili di tengah cerita. Sosok engineer yang secara tidak sengaja bertemu dengan Kili. Pada awalnya, hubungan mereka hanya sebatas hubungan mutualisme sesaat. Namun, secara bertahap, berkembang menjadi hubungan yang erat di mana Chibo adalah satu-satunya partner yang bertahan membantu Kili sepanjang perjalanannya. Hubungan Kili dan Chibo menjadi salah satu aspek yang menarik pada cerita ini. Bagaimana keduanya bisa mensupport satu sama lain, meski pada awalnya misi ini adalah misi pribadi Kili, namun pada akhirnya Chibo secara perlahan memahami begitu pentingnya misi ini agar bisa mengembalikan keseimbangan dan keberaturan dunia. Dan selanjutnya, di tengah kondisi kekacauan yang timbul di dunia atau The City, di mana kumpulan manusia yang tersisa tampak kocar-kacir, lemah, dan tidak berdaya ketika dihadapkan pada beragam rintangan atau ancaman yang muncul, justru tampak kontras dengan kedua karakter ini. Kedua karakter ini bisa tetap bertahan hidup, saling mengandalkan satu sama lain, dan mampu untuk menghadapi rintangan-rintangan tersebut dengan berani dan sanggup memberikan perlawanan. Bagiku, hal ini sangat berkesan ketika membacanya dan membuatku terus tertarik untuk mengikuti perjalanan mereka. Blam adalah manga yang unik dan memiliki kelebihan yang patut dipuji. Mungkin kalian ada yang sadar bahwa panel-panel gambar yang ditampilkan tidak memiliki dialog. Pada kenyataannya, manga ini sangat jarang menampilkan dialog box. Salah satu keunikan Blam dan yang menjadi ciri khas Nihei di karya-karya awalnya adalah kemampuannya untuk mengekspresikan atmosfer dan cerita hanya lewat gambar-gambar di panel manga. Ketika kita membaca manga ini, kita hanya akan terfokus pada gambar-gambar latar dan aksi yang bersih, jarang terhalang oleh dialog box. Ambil momen sejenak dan lihatlah panel-panel manga ini. Secara pribadi, aku merasakan banyak emosi ketika membaca panel-panel tersebut. Dan secara perlahan, bisa menikmati cerita yang diekspresikan oleh Nihei, besarnya sebuah struktur, kesendirian dalam suatu perjalanan, aksi yang intens, semua bisa dinikmati hanya dengan melihat tanpa perlu terdistraksi untuk mengikuti dialog. Ini adalah salah satu keunikan dan poin positif pada manga ini. Dan ketika bubble dialog muncul, seringkali informasi yang muncul memiliki makna yang dalam atau sangat membingungkan dan membuat kita mungkin berekspresi. What? Art style. Nihei memiliki latar belakang mempelajari bidang arsitektur. Latar belakang Nihei sangat terlihat mempengaruhi art style di manga ini. Kemegahan dan kerumitan struktur bangunan yang digambar dan diekspresikan Nihei sangat memukau. Menurutku, Nihei berhasil menggambarkan sosok manusia di dunia tersebut adalah makhluk yang sangat kecil ketika disandingkan dengan latar yang begitu megah dan memukau. Ada sebuah perasaan kekaguman yang muncul tentang dunia ini. Dunia yang kacau, gelap, kumuh, namun secara bersamaan terasa damai dan megah. Nihei juga dapat mengekspresikan panel-panel actionnya dengan baik. Gerakan-gerakan terlihat begitu mengalir, tampak keren, dan seringkali level kehancuran yang diperlihatkan begitu besar. Hidden story. Terdapat banyak elemen-elemen cerita yang tersembunyi atau diekspresikan secara implisit. Hal-hal yang sifatnya misteri, penuh dengan lapisan-lapisan cerita yang tidak secara langsung dijelaskan, menghiasi cerita Blam. Ini adalah Blamberg. Kumpulan hal-hal yang banyak diketahui sampai hal-hal yang tersembunyi jauh di bawah permukaan. Mungkin ini adalah salah satu faktor yang membuat manga ini ikonik dan seringkali masih didiskusikan hingga sampai saat ini. Bagi kalian yang menyukai hal-hal tersirat, bermakna ganda, dan ambigu, manga ini pasti akan menggaruk rasa keingintahuan kalian. Beberapa hal yang menarik untuk dibahas adalah mild spoiler alert. Toha Industry, sebuah industri yang fungsinya misterius, namun dari ceritanya tampak integral terhadap plot cerita, termasuk tumbuhnya megastructure. Hal yang menariknya, Toha Industry muncul di karya-karya lain dari Nihei, dan sama-sama memiliki peran yang integral di ceritanya yang lain. Netsphere dan Net Terminal Jin.
hal yang sangat menarik untuk dibahas. Netsphere adalah suatu kenyataan virtual atau dunia maya, di mana hampir seluruh manusia di masa lalu berhasil masuk dan hidup di dunia tersebut. Dalam cerita, secara sangat tersirat dijelaskan bahwa Netsphere digambarkan seperti sebuah surga kehidupan yang damai dan tenang. Sistem Netsphere disimpan di dalam struktur-struktur bangunan yang ketika dibiarkan berkembang, justru melahirkan banyak megastruktur yang terus meluas di luar kendali. Sedangkan Net Terminal Gene merupakan sebuah gen yang dimiliki oleh manusia untuk bisa mengakses Netsphere dan masuk ke dalam kenyataan virtual. Namun, sudah lama sekali gen tersebut musnah, punah, hilang tanpa jejak. Infection, sebuah kejadian yang menghancurkan stabilitas Netsphere dan membuat manusia kehilangan kontrol terhadap Netsphere. Meninggalkan beberapa manusia terdampar di dunia nyata dan tidak bisa masuk ke kenyataan virtual. Kejadian ini juga memusnahkan Net Terminal Gene yang diperlukan oleh manusia untuk mengakses Netsphere. Safeguards, sosok artifisial yang memiliki tubuh seperti robot yang dibuat hanya dengan satu tujuan, yaitu menjaga stabilitas Netsphere dan The City. Mereka digambarkan berusaha untuk menghancurkan penduduk-penduduk yang tidak bisa mengaksesnya. Sehingga pada akhirnya, Safeguards digambarkan terus memburu manusia dan Silicon Life karena dianggap sebagai penduduk ilegal di The City. Silicon Life, makhluk hidup yang menghuni dunia yang terbuat dari silikon, sifatnya artifisial dan merupakan makhluk yang muncul karena kekacauan yang diakibatkan oleh Netsphere. Mereka adalah makhluk yang memusuhi manusia yang seringkali menjadi lawan dari Kili dalam petualangannya. Menariknya, mereka ini adalah makhluk hidup, memiliki tujuan bertahan hidup yang seringkali digambarkan mirip dengan insting manusia. Mereka memusuhi manusia dengan harapan dapat tetap hidup dalam kekacauan Netsphere. Kondisi manusia dan Silicon Life adalah kondisi yang menurutku menyeramkan. Merupakan gambaran yang mempertanyakan apa yang akan terjadi jika terdapat dua makhluk yang dapat berpikir dan berakal hidup di dunia dengan kepentingan yang bertolak belakang. Manusia yang diwakili oleh agennya Kili berusaha untuk menemukan kembali Net Terminal Gene yang sudah lama musnah dan punah untuk mengakses kembali Netsphere. Sedangkan Silicon Life berusaha mencegah hal tersebut terjadi karena kembalinya Netsphere ke tangan manusia akan memusnahkan Silicon Life yang dianggap sebagai makhluk ilegal di dunia tersebut. Gravitational Beam Emitter merupakan senjata yang menurutku menjadi salah satu ikon atau ciri khas dari manga ini. Senjata yang digunakan Kili sepanjang perjalanannya. Asal-usul senjata ini sangat misterius. Senjata ini memiliki daya hancur yang luar biasa dan seringkali membantu Kili untuk terus berproses maju dalam cerita. Senjata ini bisa menghancurkan banyak bangunan yang menjadi rintangan atau membantu Kili melawan sosok-sosok yang mengancamnya di sepanjang cerita. Menariknya, senjata ini begitu unik dan hanya Kili saja yang memegang pistol dengan daya hancur yang hebat ini. Teknologi yang digunakan untuk membuat senjata ini diceritakan hilang, dan Chibo yang merupakan engineer mengatakan bahwa mustahil untuk bisa membuat senjata dengan teknologi yang sama. Wow. Oke, pada akhirnya poin positif yang paling bermakna di luar hal-hal keren yang sudah kita bahas sebelumnya, terutama untuk diriku sendiri, adalah apa yang kita bisa ambil dari karya yang satu ini. Blam adalah cerita yang sangat beresonasi dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana Kili mendedikasikan hidupnya, waktunya, untuk menyelesaikan misinya, untuk mencapai tujuan yang bahkan Kili sendiri mungkin sudah tidak ingat mengapa misi ini menjadi hal yang penting untuk diperjuangkan. Bahkan misi ini sering digambarkan sebagai sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan, dengan beragam macam hambatan yang mengancam hidup Kili itu sendiri. Mungkin kita sering merasakan konteks yang sama dalam kehidupan kita, di dunia yang nyata ini. Kita pasti memiliki beragam macam tujuan, dan tidak jarang kita kehilangan dedikasi, keyakinan, dan kekuatan untuk secara terus-menerus mengejarnya. Blam menginspirasiku untuk terus mendedikasikan waktuku, hidupku, seluruh kekuatan dan tenagaku untuk memperjuangkan langkah-langkah dalam mengejar tujuan, dan agar berani untuk mengatasi beragam macam hambatan yang berdatangan. Meski terkadang diperlukan dedikasi seumur hidup tanpa mengenal berapa lama waktu yang dihabiskan dan berapa besar pengorbanan yang telah dikorbankan. Semua dilakukan demi misi-misi kita sendiri.